Halo semuanya, selamat datang di Samet Sam TV Anime Channel. Di sini saya akan membahas video anime yang pastinya seru untuk ditonton dan menghibur untuk kalian semua anime lover. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya agar channel saya bisa berkembang. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Cekidot. Seperti yang kita ketahui, anggota kru topi jerami merupakan kelompok bajak laut protagonis dan tokoh utama selain Luffy di One Piece. Di awal sebelum arc Marineford hanya ada 9 anggota di dalam kru Luffy. Benarkah ada kru baru? Berikut 10 anggota kru topi jerami One Piece yang harus kamu tahu. Siapa saja anggota kru topi jerami One Piece dan kekuatan mereka? Inilah mereka. 1. Monkey D. Luffy. Bounty, 1.500.000.000 berry. Monkey D. Luffy adalah kapten dari anggota kru topi jerami. Dia adalah pemakan buah iblis Gomu-Gomu yang membuat tubuhnya lentur seperti karet. Dia dapat memanipulasi berbagai bagian tubuhnya untuk meluncurkan serangan ke musuh. Dia juga dapat memanfaatkan sifat karet tubuhnya ini untuk menggunakan wujud unik Gear 2, Gear 3, dan Gear 4, yang membantu Luffy menghadapi musuh yang lebih kuat. Luffy juga adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa menggunakan 3 jenis haki, yaitu Haoshoku, Kenbunsoku, dan Busosoku. Luffy bahkan bisa mengalirkan Haoshoku haki ke serangan mulai dari alur Onigashima. 2. Roronoa Zoro. Bounty, 320.000.000 berry. Roronoa Zoro adalah kru topi jerami yang paling pertama ikut Luffy. Dia tidak makan buah iblis, tapi kemampuan berpedangnya serta ketangguhan dan kekuatan fisiknya sangat luar biasa. Fungsi utama Zoro dalam anggota kru topi jerami adalah saat bertarung, karena dia biasanya dapat jatah melawan orang terkuat kedua di kelompok musuh. Ada juga pihak-pihak yang menganggap Zoro adalah orang nomor 2 di kelompok topi jerami. Zoro awalnya dikonfirmasi punya Busosoku dan Kenbunsoku haki. Alur Onigashima lalu memberi petunjuk kalau Zoro juga tanpa sadar punya Haoshoku haki. 3. Nami. Bounty, 66.000.000 berry. Nami adalah navigator topi jerami. Dari segi kekuatan fisik, Nami mungkin termasuk yang paling lemah di kelompok. Tapi dia adalah anggota yang sangat penting. Tanpa skill navigasi Nami, bisa jadi topi jerami gak akan bisa sampai sejauh ini. Terutama di perairan Grand Line yang kondisinya fantastis. Nami biasanya bertarung dengan Klimatak, yang sudah beberapa kali di-upgrade. Kemampuan senjata unik ini, dipadukan dengan kecerdikan Nami dan pengetahuannya soal cuaca, bisa membantu Nami mengatasi musuh. Setelah Zeus menyatu dengan Klimatak, senjata ini jadi makin ngeri. Senjata Nami itu kini dapat berubah wujud, dan petir yang Nami luncurkan jadi bisa memburu musuh karena Zeus membantunya. 4. Usopp. Bounty, 200.000.000 berry. Usopp adalah sniper topi jerami yang bisa diandalkan. Dia dapat meluncurkan tembakan yang mustahil dilakukan orang biasa dengan sangat akurat. Dia juga memiliki berbagai persenjataan menarik seperti Pop Green dan Kabuto. Bahkan dia yang pertama menciptakan Klimatak untuk digunakan Nami. Haki Usopp yang mulai berkembang adalah Kenbunsoku haki. Dengan Kenbunsoku haki ini Usopp dapat merasakan aura dari target, yang membuat ia bisa meluncurkan tembakan dengan akurat meski ia tidak bisa melihat sasaran. Ini sangat berguna saat dia menolong Luffy dan Law dari Sugar di Dressrosa. 5. Sanji. Bounty, 330.000.000 berry. Sanji adalah koki handal di topi jerami. Kalau soal kemampuan memasak, dia terasa sebagai salah satu koki terhebat yang pernah diperlihatkan di One Piece. Sanji juga adalah salah satu petarung terkuat topi jerami. Dia memiliki berbagai jurus tendangan yang dahsyat. Ia juga memiliki kecepatan tinggi dan bisa bermanuver di udara. Sudah dikonfirmasi juga kalau Sanji memiliki Kenbunsoku dan Busosoku haki. Kekuatan Sanji terasa semakin berkembang di alur Wano. Awalnya dia menggunakan Right Suit yang bisa membuat dia menghilang, dan meningkatkan ketangguhannya serta kekuatan fisiknya jika ia memakainya.
Lalu tubuh Sanji pun mulai berkembang menjadi seperti saudara-saudaranya, hingga ia memiliki kulit keras yang bisa menghancurkan pedang, dan tubuh yang bisa sembuh sendiri dari masalah seperti patah tulang. Tony Chopper. Bounty, 100 berry. Tony Chopper adalah rusa yang memakan Hito no Mi sehingga ia memperoleh akal manusia. Dia sekarang jadi dokter cerdas yang sangat bisa diandalkan untuk topi jerami. Chopper juga bisa bertransformasi. Dia memiliki 3 wujud standar, yang pertama Brain Point, wujud kecil Chopper yang biasa ia gunakan sehari-hari, di mana dia bisa lebih efektif menggunakan otaknya. Lalu Wall Point yang membuat Chopper terlihat lebih mirip rusa, karena di wujud ini Chopper bergerak dengan 4 kaki. Lalu Heavy Point, wujud manusia Chopper di mana dia terlihat seperti manusia kekar. Chopper memperoleh wujud ekstra dengan memanfaatkan Rumble Ball, di mana dia bisa menggunakan Guard Point, Horn Point, Jumping Point, Arm Point, dan setelah time skip, ada pula Kung Fu Point. Chopper juga bisa menjadi monster besar dengan wujud Monster Point. Awalnya Chopper jadi monster tak terkendali dengan Monster Point, tapi setelah time skip ia bisa mengendalikannya. Nico Robin. Bounty, 130 juta berry. Nico Robin memiliki skill yang sangat berguna untuk menemukan One Piece. Dia itu salah satu orang tersisa yang bisa membaca poneglyph. Saat ini, harapan terbesar untuk menerjemahkan petunjuk arah dari 4 road poneglyph dia. CP0 pun sekarang sampai mengincar Nico Robin. Robin juga adalah pemakan hana-hana no Mi yang bisa dia gunakan dengan efektif. Tangan yang ia munculkan bisa dalam sekejap menghabisi banyak musuh. Robin juga uniknya memiliki wujud Demonio Flare yang membuat dia terlihat seperti iblis, dengan sayap, tanduk, dan taring. Wujud ini cukup kuat untuk mengalahkan Black Maria, seorang Tobi Roppo. Uniknya, Robin terungkap juga mempelajari Fishman Karate. Teknik Fishman Karate yang sudah Robin kuasai adalah serangan telapak tangan. 8. Franky. Bounty, 94 juta berry. Franky adalah pembuat kapal yang sangat jago. Kalau soal membuat dan memperbaiki kapal, dia sangat bisa diandalkan. Dia juga jago membuat benda seperti jembatan. Dia bahkan bisa menciptakan jembatan yang sudah dikasih hiasan dalam waktu sekejap saja. Tubuh cyborg Franky juga memiliki berbagai fungsi dan persenjataan yang membuat dia sulit ditaklukkan. Salah satu bukti kekuatan Franky adalah pertarungannya melawan Sasaki dari Tobi Roppo. Seorang pemakan Ancient Zoan biasanya sulit ditaklukkan tanpa haki. Namun Franky bisa mengalahkan Sasaki dengan persenjataan-persenjataan canggihnya. Kemenangan Franky dari musuh seperti Sasaki dan Senor Pink, yang biasanya terjadi dalam situasi duel 1 lawan 1 pula, seperti menunjukkan kalau meski level kekuatannya tidak setingkat trio monster, ia masih bisa diandalkan untuk menghadapi musuh tangguh. 9. Brook. Bounty, 83 juta berry. Brook adalah musisi untuk topi jerami, dengan kemampuan bermain musik yang luar biasa. Brook juga adalah ahli pedang, dengan pedang Soul Solid yang unik. Pedang Brook setelah time skip bisa membekukan sekeliling. Serangan Brook juga uniknya bisa melukai Homies Big Mom. Brook sendiri adalah pemakan Yomi no Mi, buah iblis yang bisa menghidupkan dirinya lagi setelah dia mati. Karena itu dia bisa hidup kembali, meski sebagai tengkorak. Walau fungsi menghidupkan Brook lagi sudah terpakai, Yomi no Mi juga memiliki kekuatan yang membantu Brook memanipulasi jiwanya sendiri. Ia bisa melakukan hal seperti melepas jiwanya, sehingga jiwa itu dapat bergerak bebas. 10. Jinbe. Bounty, 438 juta berry. Jinbe adalah anggota topi jerami terbaru, yang posisinya juru mudi kapal. Ia dapat mengemudi Tousan Sunny dengan kemampuan mengendalikan kapal yang luar biasa. Sebagai Fishman, Jinbe juga memiliki kekuatan dan ketangguhan dasar yang melampaui manusia biasa. Jinbe juga dapat menghancurkan kapal musuh seorang diri. Ia dapat mengejar kapal dengan kecepatan renangnya yang luar biasa, lalu meluncurkan serangan kuat untuk merontokkan kapal-kapal musuh tersebut. Jinbe juga bisa menggunakan Kenbunsoku dan Busosoku Haki.
Busosoku Haki dipadukan dengan penguasaan Fishman Karate membuat Jinbe dapat meluncurkan berbagai serangan kuat. Jinbe juga bisa berkomunikasi dengan hewan laut seperti ikan.